Innahu, sesungguhnya Allah, dia Allah was-sami'ul alim, dia itu maha mendengar, maha mengetahui. Nah, kondisikanlah di sini tatkala sujud kita hanya berdoa. Kedekatan seorang hamba tatkala dia sujud. Setiap sujud. Nah, di sini apa pelajaran di sini? Kita tidak terlalu melebar. Supaya bisa terjaga. Yang disebut sholat dengan qaniyah, yang disebut sholat dengan khusyuk, rasakanlah. Allah melihat tatkala kita berdiri sholat. Al-Aziz Ar-Rahim. Allah melihat tatkala kita berpindah dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, dan Allah melihat keadaan hati kita tatkala sujud. Allah mendengar apa yang dibisikkan oleh hati kita. Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh hati kita. Nah, itu salah satu di antara kunci-kuncinya bagaimana supaya kita tenang. Nah, kita tambah lagi supaya lebih mantap lagi ketika kita sholat. Kita ambil hadis yang populer bahwa tatkala seseorang ia sholat, begitu berdiri disimpanlah di pundaknya dosa-dosa. Begitu ruku, gugurlah dosa-dosa. Tatkala sujud, gugurlah dosa-dosanya ketika sujud. Orang yang benar-benar menginginkan sholatnya itu menjadi bermanfaat, bisa menggugurkan dosa, tidak akan mungkin dia akan asal-asalan ketika ruku, ketika sujud akan menikmati ketika ruku, ketika sujud. Itu. Nah, mungkin itu sekilas dari bagaimana supaya ada qani dan ada khusyuk ketika kita sholat. Poinnya, rasakan ketika takbir, Allah Al-Aziz Ar-Rahim melihat keadaan kita ketika berdiri sholat, dan ketika kita sujud Allah melihat. Terakhir, cobalah ketika selesai sholat subuh, selepas sholat subuh, kondisikanlah mau 1 menit, 2 menit, atau 3 menit, atau 5 menit. Umpamanya setelah sholat berjamaah, setelah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, kemudian setelah berdoa, cobalah setelah subuh itu kita ambil satu keadaan untuk berkonsentrasi menghadap kiblat. Kemudian kita rasakan yang tadi, Al-Aziz Ar-Rahim melihat kepada kita, mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bermohonlah kepada Allah. Contoh permohonannya waktu subuh, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan keluargaku hari ini. Ini coba, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan keluargaku pada hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketetapan buruk yang ditetapkan olehmu kepadaku dan kepada keluargaku hari ini. Selepas subuh kita jangan berpikir tentang jauh-jauh. Hari ini belum terlewat. Sekali lagi, posisikan setelah sholat subuh, mau 5 menit, 3 menit, atau berapa menit lah, kita berkonsentrasi, kemudian bermunajat kepada Allah. Dan rasakanlah Allah Al-Aziz Ar-Rahim melihat kita. Boleh kita sampai menyeru, ya Aziz, ya Rahim. Bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan keluargaku hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah ditetapkan olehmu kepadaku dan kepada keluargaku hari ini. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang lebih baik kepada diriku dalam akhlak, dalam tingkah laku, dan dalam ibadahku. Itu poin-poinnya. Nanti kita ulang lagi. Kemudian, ya Allah, jadikanlah hari ini hari untuk diriku membersihkan dari dosa-dosaku. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang bisa menjadikan aku husnul khatimah. Apa udah mau kita? Nah, sekali lagi, itu selepas sholat subuh, ambillah mau 3 menit atau 5 menit atau berapa menit, kita berkonsentrasi bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hari ini kebaikan kepadaku dan keluargaku. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan yang telah ditetapkan olehmu kepadaku
kepada keluargaku pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang menjadikan aku lebih baik akhlak, tingkah laku dan ibadahku. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang bisa menjadikan aku husnul khatimah. Itu yang pokok-pokok. Insya Allah apabila subuh pada subuh sudah bermunajat seperti itu, yakinlah Allah akan mengabulkan, memberikan yang terbaik untuk hari yang akan kita lalui. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah cukup tentang urusan bagaimana kita pamit dan khusyuk ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab.